Selamat datang kembali channel Rekonoha. Ustadz Dery sangat yakin Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim akan mualaf. Wow, luar biasa. Berdasarkan data dari liputan6.com, Suara, FIFA, Okezone dan lain sebagainya, Ustadz Dery beberkan alasan mengapa yakin ya Hotman Paris, Denny Sumargo dan Willy Salim bakal mualaf. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apa bukti yang paling masuk akal? Benarkah Hotman Paris akan mualaf? Kenapa Hotman Paris akan mualaf? Apa alasannya? Apakah Hotman Paris akan berencana menjadi seorang pejabat misalnya gitu, biar karirnya lebih bagus misalnya? Menarik untuk kita bahas ya kan. Mari kita bahas. Jadi kalau boleh jujur ya, saya harus jujur menanggapi ya. Saya juga nggak ada sirik atau benci kalau misalnya seseorang itu mualaf. Nggak jadi masalah, sok aja. Di video sebelumnya saya selalu memberikan hal-hal yang positif ya. Dr. Richard Lee mualaf, saya memberikan selamat ya. Kemudian Bobon Santoso mualaf, saya memberikan selamat. Bahkan Deddy Kobisa atau Deddy Kobotak dulu saya pernah DM guys. Ya, tapi nggak pernah dibalas sampai sekarang. Saya pernah memberikan selamat kepada beliau. Kenapa? Karena berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa ya bisa aja mereka ini memperbaiki citra agama mayoritas di Konoha. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau mereka ini mempengaruhi citra agama mayoritas di Konoha lebih baik lagi, maka akan berkurang orang-orang yang radikal di Konoha ya. Karena menurut penelitian sekitar 33 juta orang yang radikal di Konoha ya. Jadi bisa akan berkurang kalau mereka ini masuk ke agama mayoritas di Konoha, dan ini akan menjadikan Konoha menjadi negara maju. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah berpikir maju. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh public figure yang pemikirannya sangat cerdas seperti Hotman Paris dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ya, kita harus fair ya. Saya melihat dari sudut pandang yang lain ya. Saya melihat ya, kalau saya perhatikan ya, sangat jarang orang Batak ya, orang Batak tulen maksudnya, atau orang Batak yang kental dengan nilai budaya, yang masih lahir di Toba, yang masih lahir di tanah Batak, sangat jarang saya melihat mualaf. Ada sih, tapi sangat jarang. Jadi ini menarik ya. Kenapa orang Batak yang lahir di kampung itu yang kental dengan nilai-nilai budaya sangat susah jadi mualaf, sangat jarang. Ini berdasarkan pengamatan saya ya. Ini tidak ada di jurnal manapun ya. Ini berdasarkan riset saya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa orang Batak itu sangat susah mualaf, alasan yang paling masuk akal adalah karena kentalnya nilai-nilai budaya. Jadi orang Batak itu ya, budaya itu sangat penting, sama pentingnya dengan agama. Kemanapun orang Batak tidak lepas yang namanya budaya. Mau pindah agama sekalipun ya, seperti orang Tapsel, seperti Pak Otto Hasibuan, Raditya Dika, itu kan orang-orang Tapsel ya. Mereka ini tidak pernah yang namanya meninggalkan adat mereka. Mereka sangat kental dengan nilai-nilai budaya mereka. Jadi sama dengan Pak Hotman Paris misalnya. Pak Hotman Paris ini kan masih lahir di kampung loh, masih kental dengan nilai-nilai budaya, tidak lepas daripada nilai-nilai budaya. Jadi sama seperti pernikahan misalnya, kenapa Pak Hotman Paris ini sangat setia dengan istrinya? Ya walaupun kita sering melihat beliau ini bergelimang harta, terus dikelilingi oleh bidadari, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh aspri yang super duper cantik, yang seperti bidadari. Ya itu mah masalah pribadinya. Tapi yang jadi permasalahan itu ya, walaupun beliau ini dikelilingi oleh aspri yang sangat cantik ya, yang seperti model, yang seperti super model, yang seperti artis, beliau ini tetap setia dengan istrinya. Ya. Beliau tidak pernah yang namanya poligami, tidak pernah yang namanya memperbanyak istri. Beliau tetap setia dengan istrinya. Apa alasannya? Kenapa beliau ini setia dengan istrinya? Alasan yang paling kuat itu adalah karena budaya dan agama. Jadi dalam budaya orang Batak itu tidak boleh yang namanya punya istri banyak. Gak boleh. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan nilai budaya. Kita akan malu sendiri, kita akan dikeluarkan dari apa? Dari adat.
Ya kalau mau keluar dari adat, kita jadi ini dong, dale ya. Dale itu apa sih? Batak yang tidak punya adat ya, nggak punya adab, gitu. Nggak punya sopan santun. Jadi dalam tradisi orang Batak itu tidak boleh yang namanya poligami. Kalau poligami itu dilarang keras, dikecam keras. Sehingga apa? Sehingga Hotman Paris ini tidak boleh punya istri banyak. Kemudian agama juga melarang keras untuk punya istri lebih dari satu. Nggak boleh poligami. Jadi itu alasannya kenapa Hotman Paris sampai sekarang masih setia ya. Adat Batak itu sangat kental ya. Jadi Anda yang nonton video ini berbahagia kalau misalnya Anda orang Batak, karena Anda diikat oleh adat Batak yang sangat luar biasa. Kemudian faktor lain misalnya, kenapa kemungkinan besarnya Hotman Paris ini tidak akan mualaf ya. Kalau Willy Salim misalnya, ya, terus Denny Sumargo misalnya, bisa aja mereka ya mualaf seperti Dr. Richard Lee ya, seperti Cindo lainnya, Ustadz Felixio dan lain sebagainya. Bisa aja mereka mualaf. Karena apa? Karena mereka tidak punya budaya seperti budaya orang Batak, nggak punya. Mereka nggak punya budaya seperti orang Batak itu yang sangat kental gitu, mendarah daging. Dan anehnya ya, budaya orang Batak itu dan anehnya budaya orang Batak itu tidak boleh lepas yang namanya makan babi. Nah, bagaimana mungkin Hotman Paris pindah agama kalau dalam budaya Batak itu harus makan babi? Karena orang Batak itu ya, kalau melakukan acara apapun itu harus makan daging babi, karena itu adalah menu utama, menu yang paling enak ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang tervideo untuk makan babi ya, nggak nyuruh ya. Jadi menurut saya Hotman Paris ini tidak bakal mualaf, nggak bakal ya. Kalau Denny Sumargo, Willy Salim dan sebagainya mungkin saja ya. Ya, walaupun saya tahu bahwa Denny Sumargo itu orang yang sangat taat dalam beragama ya. Saya yakin ya, Hotman Paris ini tidak akan bergeming ya, tidak akan goyang ya. Karena apa? Karena beliau ini sudah diikat dengan apa? Dengan budaya. Budaya orang Batak itu sangat kental, guys. Kita selalu diupayakan makan babi. Karena apa? Karena itu adalah bagian daripada adat. Itulah alasannya kenapa di tanah Batak itu susah masuk agama selain agama Kristen. Karena apa? Karena agama lain mungkin saja ya, seperti agama mayoritas di Konoha, masuk ke tanah Batak itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita tidak boleh lagi makan yang namanya babi. Padahal babi itu hal yang sangat sakral dalam adat Batak. Itu adalah bagian daripada adat ya. Itu alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha sangat susah disebarkan di tanah Batak ya. Walaupun sebagian orang Batak ada yang beragama mayoritas di Konoha, tapi sebagian besar enggak. Kristen lebih diterima di tanah Batak. Karena apa? Karena Kristen tidak melarang yang namanya makan babi. Sama seperti Papua misalnya. Papua juga tidak melarang yang namanya makan babi. Jadi saya percaya betul ya, Pak Hotman Paris ini adalah orang yang sangat setia terhadap agama, terhadap istrinya, terhadap budaya. Jadi ada 3 loh. Bayangkan, ada 3 tembok yang diterobos. Tembok yang sangat gede-gede ya. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa orang Batak itu sangat susah untuk mualaf. Sangat jarang ya. Kalaupun ada yang mualaf itu biasanya karena pernikahan, ya, kemudian karena karir juga ya. Kemudian ada faktor-faktor yang lain lah ya, yang mempengaruhi kenapa seseorang itu mualaf ya, kenapa ada orang Batak yang mualaf. Tapi kalau dia dari kecil dididik ya dari adat Batak, terus dididik dengan apa? Dengan nilai-nilai orang Batak misalnya, dengan nilai-nilai budaya Batak misalnya, dengan nilai-nilai agama, maka kemungkinan besar mustahil Pak Hotman Paris ini mualaf ya. Kalau Pak Hotman Paris ini mualaf ya, saya akan hapus video ini. Serius, saya akan hapus ya. Walaupun video ini misalnya view-nya gede, saya akan hapus. Walaupun video ini view-nya jutaan, saya akan hapus ya. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Nah, ketika Pak Ustadz Dery yang fenomenal ini ya, yang memualafkan orang-orang Cindo ya, seperti Richard Lee, seperti Bowo Santoso dan lain sebagainya, saya melihat Ustadz Dery ini lebih kapabel ya, lebih jago daripada Gus Miftah ya. Gus Miftah bisa memualafkan Deddy Corbuzier ya, saya apresiasi ya. Tapi saya melihat ada idola baru, yaitu Ustadz Dery ya. Jadi Ustadz Dery ini adalah seorang musisi ya dulunya.
ketika beliau ini konon katanya pergi ke Bali ya, terus clubbing, beliau dapat hidayah di situ, beliau dapat pencerahan, sehingga beliau ini memutuskan untuk menjadi pemuka agama. Saya salut dengan Ustadz Dery Sulaiman ini. Jadi Ustadz Dery Sulaiman ini mengatakan kenapa dia yakin betul Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo mualaf. Apa alasannya? Beliau ini mengatakan, ya semua orang itu pasti berpotensi untuk jadi mualaf. Apa salahnya? Kenapa? Karena nilai-nilai keislaman itu melakukan hal-hal yang baik ya. Apa salahnya? Jadi menurut saya itu jawaban yang sangat-sangat normatif ya. Jawaban yang sangat-sangat subjektif ya, bukan objektif ya. Kalau jawabannya objektif itu kan kita bisa menakar ya, menurut sains ya, menurut pemikiran-pemikiran yang rasional dan sebagainya ya. Nggak jadi masalah ya kalau misalnya Ustadz Dery mengatakan seperti itu. Yang jelas jawabannya adalah subjektif, bukan objektif ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Kunoa, salam rasional.